Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah dzul arsy rafi'ud darajat wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh al-ma'sum min kulli syahawat. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi min ahlil khairat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Amma ba'du. Saudaraku sekalian, para akhwat dan juga muslimah sekalian yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, senang sekali bisa bersilaturahim pada kesempatan ini dalam rangka untuk bersama-sama mengkaji salah satu daripada rukun Islam yang sangat penting kaitannya dengan harta kita. Jadi judul kita kajian pada kali ini adalah tentang fikih zakat, di mana zakat itu bisa membersihkan harta dan juga bisa menenteramkan jiwa. Akan kita bahas pada kesempatan yang singkat ini beberapa poinnya, yaitu tentang pengertiannya, kemudian berikutnya adalah tentang hukum, yang ketiga adalah tentang macam-macam zakat yang mencakup di dalamnya, tentang rukun, kemudian syarat, waktu, dan juga mustahik orang yang berhak menerima zakat. Kemudian yang keempat adalah tentang hikmah, dan yang terakhir adalah tentang pengelolaan zakat di Indonesia. Sebagai muqaddimah, perlu kita pahami tentang pengertian zakat dan tentang pengertian atau dalam bahasa Arabnya adalah ta'rif. Setiap pengertian atau ta'rif itu dari dua sudut pandang, yaitu pengertian dari sisi bahasa dan nanti pengertian dari sisi istilah. Pengertian dari sisi bahasa bahwa zakat ini bisa bermakna an-nama'u, yang artinya adalah tumbuh atau warra'u, ataupun bertambah, waziyadah, sama ya. Jadi tiga ini adalah memiliki makna yang sama atau merupakan sinonim, muratif. Sebagaimana penggunaan kata-kata zaka yasku yang berarti adalah bisa bertumbuh dan juga bisa bertambah. Kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib, al-ilmu yasku bil infaq. Ilmu itu semakin bertambah dengan diinfakkan. Semakin kita memiliki ilmu, kemudian kita sebarkan ilmu tersebut kepada orang lain, maka itu menjadi ilmun yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Dan semakin barokah. Semakin kita infakkan, bukan semakin berkurang, tetapi semakin bertambah. Karena pada saat kita menyampaikan ilmu yang sudah kita pelajari kepada orang lain, maka disitulah ada tambahan ilham, ada tambahan informasi dan juga ilmu yang diberikan Allah Ta'ala pada tahap yang berikutnya dan berikutnya. Jadi sama dengan harta, harta kita zakatkan tidak semakin berkurang tapi semakin bertambah. Begitu pula ilmu yang kita infakkan terus dan terus bertambah. Berikutnya, penggunaan bahasa juga secara bahasa. Az-zakatu itu juga bisa bermakna as-sholah, yang artinya adalah yang lebih baik. Ini
digunakan dalam ayat Al-Quran surat Al-Kahfi 81, yaitu kisah penggalan, kisah daripada Nabi Musa dalam menempuh perjalanan mencari ilmu bersama Abdun Saleh, yaitu Nabi Khidir, di mana ada tiga peristiwa keganjilan yang dialami oleh beliau. Di antaranya pada saat Nabi Khidir ini menemukan anak yang saat itu masih kecil, selesai bermain, anak-anak ini ada satu yang istirahat, dan saat itulah dibunuh oleh Nabi Khidir ini. Nabi Musa kaget sampai protes, ya, dan pada tahap-tahap berikutnya baru dijelaskan apa alasannya. Fa'aradna ayyubtilahuma rabbuhuma khairan minhu zakata wa aqraba rahma. Dan kami menghendaki supaya roh mereka mengganti bagi mereka dengan anak lain yang lebih baik kesuciannya dari anaknya itu. Karena menurut wahyu bahwasanya anaknya ini kalau tumbuh normal maka akan menjadi anak yang durhaka kepada orang tuanya. Maka anak itu lebih baik untuk dihabisi nyawanya, dan nantinya orang tuanya insya Allah akan diberikan anak lain oleh Allah Ta'ala dengan yang lebih baik. Jadi itulah kurang lebih jalan ceritanya. Kita tidak membicarakan tentang masalah kisah itu, tapi yang kita korelasikan adalah tentang kata-kata zakatan. Jadi kata-kata zakatan bisa bermakna solahan. Maknanya zakatan adalah solahan, yaitu yang lebih baik. Nah. Kemudian masih pada tataran pendekatan bahasa, pengertian zakat adalah bisa berarti tathhir atau mensucikan. Sebagaimana di surat Asy-Syams ayat 9 Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha. Sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya. Ada kata-kata zakkaha bermakna toharoha, yaitu orang yang mensucikan jiwanya. Ini adalah dalil perintah bagi kita semuanya untuk tazkiyatun nafs. Tazkiyatun nafs bermakna tathhirun nafs, mensucikan, membersihkan jiwa, atau tazkiyatul qulub, ya, mensucikan hati. Kemudian penggunaan yang lainnya, kata-kata zakat yang bermakna tathhir adalah di surat At-Taubah 103 yang sudah kita dengarkan tadi. Bagaimana bacaannya? Khudh, ambillah wahai Muhammad, min amwalihim, dari sebagian harta-harta mereka, dari orang-orang kaya kaum muslimin, sodakotan, sebagai zakat. Jadi sodakoh di sini adalah maknanya zakat, ya. Kemudian apa fungsinya? Tutohiruhum, bisa membersihkan mereka, wa tuzakihim, dan mensucikan mereka. Jadi banyak ayat Al-Quran yang diulang seperti ini, ya, bahwasanya kata yang kedua itu menguatkan kata yang pertama ini. Tuzakihim artinya adalah sama dengan tutohiruhum, bahwasanya harta yang dikeluarkan oleh muzaki itu bisa membersihkan, bisa mensucikan mereka, baik itu mensucikan diri mereka, hati mereka dari penyakit bakhil, dari cinta dunia, juga bisa membersihkan harta dari ketidakberkahan. Biha, yaitu dengan zakat tersebut. Washolli alaihim, dan doakanlah kepada mereka. Inna sholataka sakanul lahum, sesungguhnya doamu itu bisa menenangkan mereka. Jadi kata-kata sholat itu secara bahasa artinya adalah doa. Wallahu sami'un alim, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Berikutnya, makna secara istilah tentang zakat. Tadi sudah kita bahas tentang arti pendekatan secara bahasa. Berikutnya adalah arti secara istilah. Bahwasanya ada banyak pengertian dari para ulama kita tentang
makna ya, zakat. Jadi arti secara istilah tentang zakat ini adalah ada haqqin, penunaian kewajiban. Yajibu fi amwalin maksusoh, yaitu yang diwajibkan pada harta-harta yang khusus. Jadi harta-harta yang telah ditentukan, apa saja yang harus kita zakati, ala wajhin maksus, yaitu dengan tata cara yang khusus, wa yu'tabaru fi wujubihil haul wan nisab. Dan disyaratkan ketika dikeluarkan itu telah memenuhi syarat-syaratnya. Di antaranya adalah melewati masa haul 1 tahun penuh, yaitu tahun Hijriah, wan nisab, dan batas minimal atau ukuran minimal dikenai zakat. Inilah di antara sekian banyak pengertian. Zakat secara istilah adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan oleh seorang muslim, yang mana kewajiban ini fi amwalin, pada harta-harta tertentu. Jadi bukan semata-mata berbasis pada jiwa, tetapi berbasis kepada harta-harta tertentu. Sehingga walaupun misalnya anak yatim yang masih kecil, tetapi dia mendapatkan warisan yang banyak dari orang tuanya, walaupun anak kecil belum balik kan secara ibadah, dia tidak wajib ya. Tetapi karena pendekatan hartanya banyak, dia mendapatkan warisan banyak, maka menurut sebagian pendapat ulama, dia tetap harus mengeluarkan zakatnya. Yang mengeluarkan adalah walinya, pamannya atau saudaranya yang lainnya, karena dia masih belum balik. Nah, kemudian tata caranya juga khusus, berbeda dengan infak yang lebih fleksibel, sedekah yang lebih fleksibel. Zakat ini dengan tata cara yang lebih khusus. Dan juga ada 2 hal di sini, yaitu melewati masa 1 tahun dan juga melewati nisab. Berikutnya tentang hukum ya. Hukum zakat ini adalah sudah kita pahami bersama bahwa zakat itu adalah salah satu daripada rukun Islam yang pastinya adalah memiliki hukum fardu ain. Fardu artinya adalah kewajiban, ain adalah nafas. Jadi ain itu sama dengan jiwa. Kewajiban yang berbasis kepada setiap orang muslim yang apabila ditinggalkan orang itu berdosa. Wa aqimus shalah wa atuz zakat. Dan tegakkanlah, dirikanlah sholat, serta tunaikanlah zakat. Banyak sekali ayat Al-Quran yang bergandengan antara perintah untuk iqamatus sholat, menegakkan sholat, dan mengeluarkan zakat. Jadi perintah zakat berulang dalam Al-Quran kurang lebih 32 kali. Yang ini banyak digandengkan dengan perintah untuk sholat. Nah, kaum muslimah sekalian dan akhwat fillah rahimakumullah, bahwasanya macam zakat ini secara umum diklasifikasikan oleh para ulama menjadi 2 macam. Ada yang disebut dengan zakatul fitr atau zakat fitrah. Kemudian ada yang disebut dengan zakatul mal, zakat harta. Itulah bedanya tadi ya. Kalau zakat fitrah itu bersifat pribadi, bertujuan untuk membersihkan jiwa. Adapun zakatul mal itu adalah tujuannya membersihkan harta yang kita miliki, yang dimiliki oleh muzaki. Kalau zakatul fitrah itu tidak ada nisabnya, nisab batas minimal ya. Karena zakat fitrah ini dibebankan kepada setiap muslim, muslimah, yang tua, yang muda, besar, kecil, semuanya wajib. Nah, batas minimalnya hanya ketika dia punya cadangan makan selama 1 hari 1 malam. Artinya rata-rata kita punya kemampuan dalam hal itu ya. Jadi semua memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakat fitrah. Sementara zakatul mal inilah yang menjadi target dan juga keinginan obsesi kita. Sebagaimana rukun-rukun Islam yang lain, kita wajib secara pribadi, secara individu untuk menunaikannya. Mulai dari syahadat,
kemudian sholat, kemudian puasa, zakat, dan juga haji. Ini adalah kewajiban-kewajiban yang merupakan rukun asasi setiap muslim. Maka kita wajib untuk berusaha memenuhinya. Seorang yang dalam kewajiban zakat itu bukan hanya sekedar kewajibannya zakat fitrah, tapi juga kewajiban zakat mal. Artinya kalau barangkali selama ini kita belum mampu untuk menunaikan zakat mal, berarti dalam hal ini kewajiban zakat kita masih belum sempurna. Bagaimana barangkali juga banyak di antara kita yang belum berkesempatan haji, walaupun haji adalah di antara syaratnya adalah man istata'a ilaihi sabila, yang punya kemampuan ya. Zakat pun juga begitu kan, punya kemampuan. Maka kita tingkatkan kemampuan masing-masing secara finansial supaya kita mampu menunaikan rukun Islam yang asasi ini. Bukan hanya zakat fitrah tapi zakat mal itu. Kalau selama ini kita belum mampu dalam hal menunaikan zakat mal, berarti kita belum menjadi muzaki. Kalau belum muzaki berarti kita masih mustahik. Kita berarti masih berhak untuk menerima zakat. Baiklah ya, kita singgung sebentar tentang zakat fitrah, yaitu zakat jiwa. Zakat fitri ini berarti zakat yang diwajibkan karena berkaitan dengan waktu iftar atau tidak berpuasa berbuka di bulan Ramadan, yaitu kaitannya dengan Idul Fitr. Idul Fitri, kata-kata Idul Fitri itu maknanya adalah kembali berbuka puasa. Pada saat kita Ramadan, kita berpuasa, maka Idul Fitr berarti kita kembali untuk berbuka, kembali nggak makan lagi, nggak puasa lagi maksudnya, kembali kita makan. Nah, jadi kaitannya iftar. Iftar ini adalah tidak puasa, artinya berbuka. Ya. Walaupun makna perluasan yaitu kembali kepada kesucian yang biasanya disinggung ataupun dipahami oleh masyarakat umum, Idul Fitri adalah kembali kepada kesucian, sehingga yang umum di masyarakat adalah selamat Idul Fitri minal aidin wal faizin. Biasanya ungkapannya begitu, walaupun artinya juga barangkali banyak yang tidak paham ya. Minal aidin wal faizin dikira mohon maaf lahir batin, padahal minal aidin wal faizin itu adalah doa. Mudah-mudahan kita kembali kepada termasuk di antara orang-orang yang al-faizin ya, pakai zai, bukan pakai zal, yaitu orang-orang yang al-faiz adalah orang-orang yang sukses, yang beruntung, yang menang. Minal aidin, orang-orang yang kembali ya, minal aidin wal faizin, minal aidin yang kembali kepada fitrah, wal faizin yang beruntung, yang sukses dunia akhirat. Itu biasanya yang dipahami. Arti yang sebenarnya Idul Fitr adalah Idul Akal, Idul Iftar, kembali makan lagi setelah sebulan kita berpuasa siang hari, maka disunahkan sebelum berangkat pada sholat Idul Fitri kita sarapan dulu kalau ada, kalau nggak ada ya minum, paling nggak makan kurma misalnya ya, membatalkan lah. Yang penting sebelum sholat itu kita batalkan dulu. Nah, zakat fitrah ini adalah zakat jiwa gabungan yang mengandung makna sebab akibat yang berarti sebab diwajibkannya zakat fitri. Karena muslimin telah selesai menunaikan puasanya di bulan Ramadan. Ibnu Haytham mengatakan al-fitrah adalah asal penciptaan yang menjadi sifat seorang bayi ketika dilahirkan oleh ibunya. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir pasti dalam keadaan bersih, dalam keadaan muslim. Ibnu Qutaibah mengatakan dikatakan zakat fitrah adalah zakat untuk badan dan jiwa kita. Sehingga tadi tidak berbasis kekayaan, tidak berbasis finansial, tidak peduli kaya ataupun miskin, tapi di sini adalah berbasis jiwa. Yang penting dia adalah muslim, walaupun masih bayi baru lahir, tetap dia mengeluarkan zakat fitrah, namun yang mengeluarkan adalah walinya, bapaknya atau ibunya ya. Bukan dia. Nah, berikutnya tentang
orangnya, semua muslim tanpa membedakan laki-laki, perempuan, bayi, dewasa, kaya miskin, yang penting dia masih hidup. Kalau dia keburu meninggal sebelum menunaikan, maka di sini walinya wajib untuk menunaikan zakat fitrah. Besarnya ada perbedaannya, minimal 2,5, tapi ada validasi dari beberapa ulama untuk jaga-jaga itu dikuruskan 3 kilogram. Menurut Abu Hanifah, boleh membayarkan sesuai dengan harga makanan pokok. Sebagian madhab, misalnya madhab Syafi'i, wajib mengeluarkan makanan pokoknya kalau kita adalah beras, tetapi Abu Hanifah melihat lebih fleksibel, bisa dikuruskan dengan uang, karena melihat dari sisi fungsinya. Kemudian waktunya mulai awal Ramadan sampai akhir Ramadan sebelum menunaikan sholat Idul Fitri. Itulah waktunya. Pembagiannya itu sebisa mungkin, maksudnya adalah pada saat penerimaannya, distribusinya kepada orang-orang yang berhak. Itu berbeda. Kalau 8 asnaf itu adalah untuk zakatul mal, 8 golongan itu. Kalau zakat fitrah ini adalah diperuntukkan bagi orang-orang yang memang fakir, yang miskin. Jadi bisa jadi orang yang memang walaupun miskin atau fakir ya, tapi dia punya stok cadangan lebih dari 1 hari tadi, dia akan tetap mengeluarkan zakat fitrah. Tapi saat yang berikutnya dia mendapatkan lagi. Nah, itu biasanya di masyarakat kita ya seperti itulah. Sehingga dibagikan, bukan untuk masjid, bukan untuk panitianya, bukan untuk yang lain-lain, tapi untuk 2 saja, untuk fakir dan miskin. Berikutnya, yang lebih luas pembahasannya di sini adalah tentang zakatul mal atau zakatul amwal, zakat harta. Zakat yang harus dibayarkan oleh muzaki, oleh orang yang wajib mengeluarkan zakat atas harta yang dimilikinya dengan syarat dan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh hukum syariat, oleh hukum agama. Di antaranya, syaratnya adalah nisab, ada ukuran minimal membayar zakat. Nanti akan kita bahas lebih detail lagi ya. Jadi nisab itu adalah batas minimal seseorang itu mengeluarkan zakat. Wajib dia mengeluarkan pada batas minimal tertentu. Kemudian haul sudah masuk masa 1 tahun, yaitu tahun Hijriah. Biasanya untuk mudahnya dari Ramadan ke Ramadan yang berikutnya. Karena pada saat kita Ramadan mengeluarkan infak sedekah pahalanya berlipat-lipat. Waktunya tidak dibatas, sudah memenuhi nisab dan haul. Artinya sesuai, fleksibel sesuai dengan hitungannya tadi. Kalau haulnya dia Ramadan pada waktu ini, maka berikutnya Ramadan lagi, dan begitu pula terus sampai 1 tahun. Nah, berikutnya ini juga hal yang penting ya, hal-hal yang menjadi syarat harta untuk kita zakati. Yang pertama, bahwa harta itu adalah menjadi milik sepenuhnya muzaki. Sah dia memiliki harta itu. Kalau dia kongsi, bekerja sama dengan kawannya tentang kepemilikan suatu barang, maka dalam ini berbeda lagi. Berbeda urusan atau dan perhitungannya. Dalam hal ini adalah kepemilikan penuh secara pribadi miliknya, bukan karena hutang atau bukan karena dia dititipi ataupun dia masih punya tanggungan, bukan, tapi dia milik penuh. Yang kedua adalah harta itu berkembang, an-nama'u, artinya adalah memberi keuntungan. Jadi misalnya dalam hal ini kalau kita punya rumah dan tanah, yang mana rumah dan tanah itu kita miliki, maka dalam hal ini tidak ada zakatnya. Menurut pendapat yang mayoritas daripada ulama, itu dikiaskan dengan hamba sahaya serta kuda tunggangan. Karena kita pakai, kita manfaatkan, tidak ada zakatnya.
Tapi kalau kita punya rumah yang lebih, yang dikontrakkan, kita punya tanah yang disewakan, yang nantinya itu untuk menanami apa, maka dalam hal ini ada zakatnya. Kita punya kendaraan yang kita pakai, ada satu mobil, ada motor untuk di rumah misalnya, berapapun jumlahnya kalau dipakai sendiri, tidak ada zakatnya. Tapi kalau punya banyak mobil direntalkan, maka ada zakat perhitungan zakat tijarah nanti, zakat perdagangan. Yang berbeda pendapat adalah tanah yang idle, yang tidak berfungsi, yang nganggur. Itu ada zakatnya enggak? Nah, ini ada ulama berbeda ya, ada perbedaan di antara ulama, ada yang mewajibkan, ada yang tidak. Tapi saya pilih yang mewajibkan dengan syarat ketentuan sudah mencapai nisab, kemudian sudah melewati masa 1 tahun, dan tanah itu memungkinkan untuk berkembang. Kan ada inflasi ya, harga tanah kan walaupun tidak dikerjakan, tahun demi tahun akan bertambah harganya, semakin mahal semakin mahal. Nah, maka di sini bisa dikenakan zakatnya, itu untuk kehati-hatian. Allahu a'lam bishawab. Kemudian yang ketiga adalah mencapai nisab, batas minimal harta harus dizakati. Kalau nanti ada tabelnya masing-masing ya, dalam hal ini emas dan perak, harta uang 85 gram emas, ada yang berkata 96, tapi yang saya pilih ada 85 gram emas. Kemudian ada zakat pertanian 653 kilogram gabah, kalau dikuruskan sama dengan 520 beras. Nah, itulah nisabnya, nanti ada penjelasannya. Yang keempat adalah melebihi kebutuhan pokok, kebutuhan primer sehari-hari, sandang, pangan, papan, biaya hidup anak-anak sekolah kita, dan lain-lain. Yang kelima, bahwa pemilik itu tidak berhutang. Kalau berhutang dia termasuk gharimin. Hutang di sini hutang konsumtif ya. Kalau hutang produktif ya, siapapun pengusaha besar ya, walaupun dia punya usaha omsetnya miliaran ya, hutangnya juga sama, semakin besar juga. Jadi itu nggak dihitung. Yang dihitung adalah hutang konsumtif untuk biaya kebutuhan sehari-hari. Maka membayar hutang ini harus didahulukan. Nah, yang keenam adalah haul, harta sudah mencapai 1 nisab dan telah melewati masa 1 tahun. Haul di sini intinya sana, sana adalah tahun ya. Jadi ada kebiasaan di masyarakat kita ya, kiai, ulama-ulama yang meninggal 1 tahun ada acara haul, kumpul-kumpul. Tahun berikutnya haul lagi, haul lagi. Nah, itu biasanya dipakai haul adalah 1 tahun lewat. Nah, berikutnya dalil ya, pembahasan kita tentang golongan penerima zakat, yaitu masharifuz zakat ataupun asnafuz zakat, golongan-golongan yang berhak untuk menerima zakat, didasari dari surat At-Taubah ayat ke-60, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin. Sesungguhnya zakat itu dialokasikan untuk 8 golongan. Yang pertama adalah para orang fakir. Yang kedua al-masakin, yaitu orang-orang miskin. Yang ketiga wal amilina 'alaiha, para amil zakat, para petugas pemungut zakat. Yang keempat wal mu'allafati qulubuhum, orang-orang yang ingin ditaklukkan hatinya supaya mereka masuk Islam pada saat dulu. Wa firriqabi, yaitu budak yang ingin memerdekakan dirinya. Wal gharimina, orang-orang yang berhutang, tadi sudah kita singgung. Wa fi sabilillah, yaitu untuk kepentingan di jalan Allah. Wa ibnis sabil, yaitu musafir yang kekurangan ataupun dia kehabisan bekal di tengah jalan, walaupun di kampung halamannya kaya, tapi kalau dia nggak punya uang di jalan, maka dia berhak menerima zakat. Fardhatan minallah, sebagai kewajiban dari Allah. Wallahu alimun hakim, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi inilah beberapa atau 8 asnaf tadi ya, penerima zakat, yaitu fakir. Artinya apa? Orang yang tidak bisa memenuhi
kebutuhan pokok sehari-hari karena sudah tidak bisa berusaha lagi, sudah tidak kuat ya, karena sakit-sakitan atau mungkin karena dia sudah tua ya, tidak mampu bekerja. Nah, makna fakir ini juga orang yang mungkin dia masih muda, dia tidak punya pekerjaan yang pasti dan penghasilannya tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Orang miskin, orang yang sudah berusaha bekerja, tapi hasilnya tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi dia punya pekerjaan tetap atau rutin. Nah, namun hasilnya tidak mencukupi. Kalau fakir ini nggak punya pekerjaan rutin, itu bedanya. Sama-sama tidak mencukupinya, tapi yang miskin masih lumayan. Kemudian amil, orang yang bertugas mengambil zakat dari para muzaki dan mendistribusikan kepada para mustahik. Dan amil ini perspektif yang aman adalah amil secara konstan, ya, bukan temporer, bukan semacam panitia yang bekerja hanya di bulan Ramadan saja, misalnya di masjid. Nah, jadi itu ada yang memiliki pendapat masuk, tetapi untuk kehati-hatian tidak dimasukkan ya, karena amil ini adalah yang memang dia bekerja di situ. Kalau sekarang profesional yang sudah ada validasinya, legislasi ataupun peresmiannya dari pemerintah, baik itu tingkat nasional ataupun tingkat provinsi ataupun daerah ya. Jadi ada perizinannya. Nah, itulah ya amil yang berhak menerima zakat ya. Yaitu kalau ini kan 8 ya. Kalau 8 dari 100%, 100 dibagi 8 berarti 12,5. Jadi maksimal operasional untuk lembaga amil zakat itu 12,5%, tidak boleh melebihi. Kemudian mu'alaf, orang-orang yang sedang dilunakkan hatinya untuk memeluk Islam, untuk menguatkan keislamannya. Istilah mu'alaf berbeda dengan sekarang ini. Kalau sekarang ini yang sudah masuk Islam, walaupun sudah bertahun-tahun, tapi kalau Islamnya tidak sejak bayi, Islamnya baru usia remaja atau dewasa, nah itu dikatakan mu'alaf. Kalau yang dimaksud di sini mu'alaf adalah orang yang masih kafir, tapi dengan menerima zakat, dia taklukkan hatinya, kemudian simpati, dan akhirnya masuk Islam dan mengajak orang-orang pengikutnya masuk Islam. Nah, itulah mu'alaf. Berikutnya adalah budak atau hamba sahaya yang digunakan untuk membebaskan dirinya. Jadi untuk memerdekakan, kalau sekarang sudah nggak ada. Kemudian al-gharimin, orang yang mempunyai hutang dan tidak mampu membayarnya, hutang konsumtif tadi. Kemudian fisabilillah, maknanya ini luas ya. Orang yang sedang bekerja, ikhlas berjuang di jalan Allah atau sesuatu yang diproyeksikan untuk kepentingan di jalan Allah. Ini maknanya sangat luas. Kalau zaman dahulu biasanya untuk kepentingan peperangan, untuk beli alat perang ataupun untuk rumah sakit yang di situ digunakan pasiennya dari orang-orang yang berperang dan lain-lain ya. Kalau sekarang maknanya luas, bisa untuk sekolah, madrasah, bisa untuk masjid, bisa untuk biaya beasiswa, untuk macam-macam ya. Fisabilillah mengalami perluasan makna. Para ulama banyak menggunakan kata-kata fisabilillah ini dalam hal pijakan berijtihad, mengalokasikan zakat bermacam-macam. Termasuk misalnya membelikan buku perpustakaan, pokoknya luas sekali fisabilillah ini. Nah, kemudian Ibnu Sabil adalah musafir, orang yang sedang melakukan perjalanan jauh dan kehabisan biaya. Berikutnya adalah jenis zakat mal. Yang dizakati ada emas, simpanan yang sudah 1 tahun. Emas ini adalah emas yang bukan dipakai. Jadi kalau gelang, anting-anting, kalung yang dipakai oleh wanita itu tidak ada zakatnya. Sama kasusnya dengan rumah yang ditempati, kendaraan yang dipakai, itu seperti itu. Emas yang dizakati ini adalah emas yang disimpan
biasanya antam atau sekarang macam-macam ya namanya itu emas batangan ya, yang mana kurusnya yang aman ya 24 karat itu. Nah, itulah emas yang dizakati. Kalau tidak sampai nanti bagaimana perhitungannya itu ada rinciannya ya. Jadi amannya atau yang muda itu 24 karat itu. Jadi itulah emas maknanya. Kemudian perak, simpanan perak yang sudah 1 tahun. Sekali lagi ini yang juga bukan dipakai. Uang, simpanan atau uang yang dimiliki di tabungan di rekening. Kalau kita ada rekening yang diisi dengan tabungan melewati masa 1 tahun Hijriah, maka dizakati ya. Kalau nanti perhitungannya adalah 85 gram emas, yang mudahnya emas misalnya, kalau mudahnya ya kalau sekarang mungkin naik, kalau dulu ada 500.000 per gramnya berarti kan 42.500.000. Kalau kita punya angka sekian dan lewat 1 tahun, maka dikeluarkan 2,5%. Harta perniagaan, yaitu setiap hasil perdagangan, ini juga sama, nisabnya dengan harta emas 85 gram. Kemudian hasil pertanian dan buah-buahan. Ini yang utama adalah petani gandum dan petani kurma. Kalau kita di Indonesia, diperluas maknanya, dikiaskan, ada petani beras, petani gabah, petani padi maksudnya, ada petani apel, ada petani jeruk, dan macam-macam ya. Itu perluasan maknanya di sini. Kemudian ada hewan ternak, yaitu unta, sapi, garis miring kerbau, kemudian juga kambing atau domba. Hasil tambang, kemudian barang temuan. Ada yang mengkiaskan hadiah masuk ke sini, tapi pendapat ini ditentang oleh ulama yang lainnya. Allahu a'lam. Nah, inilah kurang lebih besarnya zakat, tabel perhitungannya. Jadi zakat mal atau zakat harta ini yang harus dikeluarkan jika sudah masuk kategori haul dan nisab. Nanti ada pembahasan lebih rinci ya, zakat profesi. Ini dikiaskan dengan zakat pertanian. Kalau nisabnya beras 520 kilogram. Jadi yang kuat 520, kalau di sini 524 nggak ada masalah ya. Ini setiap menerima bulanannya dan kadarnya 2,5. Perhitungannya nanti lebih rinci insya Allah kita bahas berikutnya. Dan ada juga pendekatan dikiaskan artinya dianalogkan dengan zakat emas atau perak, yaitu 85 gram selama haul 1 tahun. Itu ditakjil artinya didahulukan. Walaupun belum dapat, tapi nanti perhitungannya akan kita bahas berikutnya. Yang kedua adalah zakat perdagangan. Nisabnya sama dengan emas dan ada syarat haul. Nisabnya atau kadarnya, kadar adalah tarifnya, tarif zakat 2,5%. Perhitungannya gampangnya adalah modal, kemudian plus laba, plus piutang yang memungkinkan, sangat memungkinkan kembali. Dikurangi apa? Dikurangi hutang jatuh tempo dan dikurangi kerugian, baru dikalikan 2,5%. Kemudian zakat emas dan perak, nisabnya emas 85 gram, kalau perak 595 gram, ini ada syarat 1 tahun, tarifnya 2,5%. Kemudian ini perlu revisi ya, jadi yang dikurangi ya, dikurangi dipakai. Jadi emas yang dimiliki, bukan yang dipakai. Kalau yang dipakai nggak dihitung. Kemudian zakat tabungan, yaitu zakat uang 85 gram emas, tadi sudah kita berikan ilustrasi. Kemudian zakat pertanian adalah ini 520 kilogram beras, kalau gabah 653. Ini pada saat panen. Kalau 1 tahun panen 3 kali, berarti 3 kali mengeluarkan zakatnya. Nah, kalau zakat pertanian dibedakan, apabila airnya itu tak ada hujan, tidak membutuhkan biaya, maka tarif zakatnya 10% dari hasil panen. Kalau membutuhkan biaya operasional, pengairan, perlu ngebor, perlu diesel, dan lain-lain, maka tarif zakatnya lebih sedikit, yaitu 5%.
Nah, berikutnya ini tentang zakat peternakan. Ada 3 macam ternak ini. Untuk kambing ataupun domba, nisabnya 40 sampai 120, maka yang dikeluarkan 1 ekor kambing usianya 2 tahun. Ya, saya ingatkan ya, untuk zakat peternakan ini di antara syaratnya itu adalah as-saimah. As-saimah itu artinya dia makan dari ladang rumput yang tidak memerlukan biaya. Jadi biasanya di desa-desa atau barangkali seperti di Australia ya, kambing tinggal dikeluarkan dari kandangnya, dia merumput sendiri, makan secara bebas di penggembalaan yang luas, kemudian waktu sore nanti masuk. Nah, kalau kambing ini memerlukan biaya, membeli vitaminnya, bahkan ada yang mengambil rumput, peternaknya itu mengontrak pegawai-pegawai, nah itu beda lagi. Kalau seperti itu untuk jual beli, berarti perhitungannya zakat perdagangan, berbeda lagi ya. Itu perhitungannya dari zakat perdagangan, misalnya dia beternak, kemudian dijual kambingnya setiap Idul Adha, maka dihitung dengan pendekatan zakat perdagangan. Kalau ini murni dia zakat peternakan di sini. Nah, kalau sapi atau kerbau ini minimal nisabnya adalah 30, 31 sampai 39, maka dia mengeluarkan 1 ekor sapi. Nah, kalau unta, kita nggak ada ya. Kalaupun ada misalnya minimal 5. Yang dikeluarkan bukan 1 ekor unta ya, rugi nanti ya. Yang dikeluarkan adalah 1 ekor kambing yang usianya 2 tahun lebih. Nah, itulah kurang lebih tentang tabel zakat untuk masing-masing komoditi. Berikutnya yang pembahasan lebih rinci tentang zakat profesi. Mari kita tunaikan zakat profesi penghasilan supaya untuk membersihkan harta dan menenangkan jiwa kita, insya Allah. Para muslimah sekalian, saya berikan mukadimah tentang zakat profesi ini adalah sebenarnya produk baru, hasil ijtihad para ulama yang bisa dikatakan kontemporer ya. Ulama klasik dan juga para imam madzhab fikih yang 4 itu tidak ada yang membahas tentang zakat profesi. Karena memang rata-rata pendapatan dari masyarakat dulu itu tidak dari sektor ini. Ada upah biasa tapi kecil ya. Yang banyak yang orang-orang kaya pada zaman dahulu profesinya itu adalah mereka ada yang peternak, ada yang petani, ada juga pedagang. Maka pendekatannya berbeda di sini ya. Maka kalau kita lihat secara harfiah, kemudian secara tegas, para ulama mengatakan tidak ada hukum yang tegas tentang kewajiban zakat ini. Nah, itulah sehingga ada pro dan ada yang kontra ya. Yang kontra itu adalah kalau ulama yang bisa dikatakan modern walaupun sudah meninggal adalah Profesor Dr. Wahbah Zuhaili dari Syria, ulama besar dari Syria. Beliau yang kontra. Kemudian ulama-ulama yang tinggal di Hijaz adalah Saudi, yaitu Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin. Kemudian juga dari Hay'ah Kibar ulama senior di Saudi juga tidak setuju dengan zakat ini. Kemudian dari perkumpulan mufti dari Kuwait itu juga tidak setuju, dan juga dari Bahsul Masail NU juga demikian di antara putusan hukumnya, dan juga dari Dewan Hizbah Persis Persatuan Islam. Itulah beberapa kelompok yang tidak setuju dengan ini dengan beberapa alasan, karena zakat adalah ibadah mahdhah, ibadah yang saklek ya, yang tidak umum, sehingga harus ada panduan jelas. Sementara panduan yang didapatkan dari Al-Quran, dari hadis, dari perkataan para ulama klasik itu tidak menemukan. Kemudian juga bahwasannya ada
celah yang tadi sudah kita sampaikan, yaitu tentang nisab dan juga haul. Nah, ini menjadi persoalan karena nisabnya itu kemana kiasnya dan haulnya itu tidak terpenuhi, begitu. Nah, inilah dua alasan yang disampaikan yang penting lah. Saya kira banyak alasannya, tapi diantaranya begitu. Nah, adapun ulama-ulama yang mendukung tentang kewajiban zakat profesi, yang paling utama adalah Dr. Yusuf Qaradawi, rahimahullah. Beliau sudah meninggal beberapa waktu yang lalu ya. Dan beliau mendapat inspirasi dari guru-guru beliau, di antara Syekh Tullah Khalaf, kemudian Syekh Muhammad Abu Zahra, dan juga kalau dari Ormas, yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah, dan juga dari MUI, dan juga Badan Amil Zakat ya, itu Laksis dan lain-lain, yang maksudnya secara nasional itu banyak yang memberikan dukungan. Dan kita memilih pendapat yang kedua ini ya, walaupun pro kontra, tetap kita saling menghargai. Alasan utama dari pendapat kedua ini adalah asas keadilan. Bagaimana bisa dikatakan adil kalau misalnya ada orang-orang yang berprofesi saat ini? Kalau dalam bahasa Arabnya, zakat profesi itu adalah zakatu al-kasbi wal mihan al-hurrah, yaitu zakat pendapatan dan dari profesi-profesi yang bebas ya. Jadi misalnya dokter, pekerja, kemudian juga pengacara dan lain-lain. Pendapatan dokter spesialis, pengacara, ataupun misalnya artis macam-macam ya, atlet, ini kan besar ya. Sekali mendapatkan bisa jadi berlipat-lipat kalau dibandingkan dengan hasil petani satu kali panen. Nah, inilah unsur keadilannya ya. Kalau petani satu kali panen diwajibkan untuk mengeluarkan zakatnya, padahal mungkin pas-pasan ya setelah itu, maka bagaimana yang mendapatkan penghasilan besar tidak diwajibkan zakatnya. Nah, seperti itulah. Kembali ke tadi, ulama-ulama yang tidak setuju dengan zakat profesi, ini tidak menafikan ya. Jadi mereka tidak setujunya ditinjau dari zakatnya. Adapun infaknya, tetap mereka menganjurkan. Infak kan bukan sebuah kewajiban. Yang berpenghasilan besar tetap mereka menganjurkan untuk berinfak. Tetapi tidak ada semacam ikatan dalam bentuk zakat. Jadi kurang lebih seperti itu. Adapun dari sisi dalil ya, mereka menggunakan secara umum dasar hukum seperti ini, yaitu diantaranya surat Ad-Dzariyat ayat 19, wa fi amwalihim haqqul lisa'ili wal mahrum. Dan pada harta-harta mereka ada hak untuk orang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak dapat bagian. Ini kan sifatnya umum ya. Jadi harta kita ada hak orang yang harus kita penuhi. Maka disinilah kita keluarkan 2,5%. Kemudian firman Allah yang lain, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Al-Baqarah 267. Hai orang-orang yang beriman, infakkanlah zakat sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik. Sepertinya ini yang lebih kuat ya. Maksudnya ada kata-kata ma kasabtum, usaha. Nah, usaha ini kan tadi dalam bentuk usaha profesi. Apakah dia berpraktek menjadi dokter tadi, menjadi perawat, menjadi pekerja, menjadi lawyer, pengacara, menjadi atlet, artis, macam-macam. Nah, selama itu halal, maka disuruh untuk mengeluarkan infaknya dalam kurung zakatnya. Bagi ulama yang tidak setuju tadi anfiku ya mana infak secara umum. Nah, kemudian bagi yang memaknai ini adalah zakat profesi, berarti dalam kurung zakat ini. Kata-kata infak kan juga bisa bermakna zakat. Ada hadis Nabi yang artinya bila zakat bercampur dengan harta lainnya, maka ia akan merusak harta itu. Ibarat buah, kalau nggak dipisahkan antara yang busuk dengan yang bagus, maka yang busuk ini akan merambat ke yang bagus, ya, maka harus dipisahkan.
Nah, dari penjelasan ayat dan hadis di atas bisa disimpulkan, orang yang kaya wajib zakat ini alasan dari para pendukung zakat profesi ini ya. Jadi intinya orang yang kaya ini, yang punya penghasilan, yang punya pendapatan, itulah yang harus mengeluarkan zakatnya. Nah, inilah kesimpulan, dalil ataupun alasan daripada para pendukung zakat profesi. Kita dukung ini, kita mendukung pendapat ini. Hasil profesi adalah diantaranya pegawai negeri atau swasta, konsultan, dokter, notaris, dan lain-lain merupakan sumber pendapatan atau kasab yang tidak banyak dikenal di masa salaf generasi terdahulu. Oleh karenanya, bentuk kasab ini tidak banyak dibahas, khususnya yang berkaitan dengan zakat. Lain halnya dengan bentuk kasab yang lebih populer saat itu, seperti pertanian, peternakan, dan perniagaan, mendapatkan porsi pembahasan yang sangat memadai dan detail. Meskipun demikian, bukan berarti harta yang didapatkan dari hasil profesi tersebut bebas dari zakat. Sebab zakat pada hakikatnya adalah pungutan harta yang diambil dari orang-orang kaya untuk dibagikan kepada orang-orang miskin di antara mereka sesuai dengan ketentuan hukum syara tadi. Antara muzaki atau mustahik. Dengan demikian, apabila seseorang dengan hasil profesinya ia menjadi kaya, maka wajib atas kekayaannya itu zakat. Ini maksudnya dia berarti menjadi muzaki ya. Orang yang wajib zakat adalah disebut muzaki. Akan tetapi jika hasilnya tidak mencukupi kebutuhan hidup ataupun untuk keluarganya, maka ia menjadi mustahik, yaitu orang yang berhak menerima zakat. Sedang jika hasilnya hanya sekedar untuk menutupi kebutuhan hidup atau lebih sedikit, maka baginya tidak wajib zakat. Kebutuhan hidup yang dimaksud adalah kebutuhan pokok, yaitu papan, sandang, pangan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Adapun ketentuan zakat profesi ini sebagai berikut, yaitu dikeluarkan dari penghasilan profesi bila telah mencapai nisab. Menurut Dr. Yusuf Qaradawi, sangat dianjurkan untuk menghitung zakat dari pendapatan kasar, yaitu bruto, untuk lebih menjaga kehati-hatian. Tapi penjelasan beliau adalah ini diperuntukkan bagi yang pendapatannya besar. Ya misalnya kalau orang sebulannya 20 juta, setahunnya berarti kan 240 juta. Sementara kebutuhannya pengeluarannya 5 juta. Berarti kan masih ada 15 juta kali 1 tahun, 12 bulan tersebut. Ada sisa yaitu 180 juta kan besar. Maka ini dari bruto setiap bulan. Dia langsung menghitung 20 juta kali 2,5% langsung. Nah itulah kurang lebih kesimpulan dari pendapat Dr. Qaradawi. Nisab zakat profesi sebesar 5 wasak atau 653 kg gabah setara 520 kg beras. Jika dirupiahkan, maka kurusnya adalah kalau 1 kg beras 10.000 berarti 5.200.000 rupiah. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi 5,2 juta kalau orang mendapatkan harta ini, pendapatan ini sebulannya, maka dia mengeluarkan zakatnya, yaitu ada 2 kaidah untuk perhitungannya. Jadi sudah kita sebutkan, apakah dari pendapatan bruto secara langsung, ini dianjurkan oleh Qaradawi dengan penjelasan yang sudah saya sampaikan tadi ya, ataukah menghitung dari pendapatan bersih netonya, bahwasanya pendapatan zakat sama dengan pendapatan total dikurangi pengeluaran per bulan, kebutuhan pokok, yakni papan, sandang, pangan, dan biaya yang diperlukan untuk menjalankan profesinya. Kemudian besarnya zakat, tarif atau kadarnya dibayarkan, yaitu pendapatan wajib zakat setelah tadi ini ya, setelah dikurangi kebutuhan pokok, baru kali 2,5%. Nah, kurang lebih contoh perhitungannya seperti ini ya. Misalnya, saya nggak menyebutkan nama, khawatir ada kesamaan nanti ya. Ada si Fulan, dia itu seorang karyawan, memiliki seorang istri dan 1 orang anak. Kebetulan dia penghasilan brutonya per bulan lumayan ya, 8,5 juta rupiah.
dan kadar zakatnya tarifnya 2,5%. Kalau langsung dihitung bruto maka dia mengeluarkan zakat per bulannya 212.500. Nah, kalau dihitung dari pendapatan netonya dikurangi dengan kebutuhan pokok. Bila kebutuhan pokok keluarga tersebut kurang lebih 3 juta ya. Barangkali dia masih tinggal di rumah mertua atau sudah dapat rumah dari siapapun, misalnya nggak perlu cicilan, nggak perlu kontrak ya, misalnya nggak perlu biaya cicilan lain-lain, murni ya, barangkali seperti itu, tinggal di desa apalagi misalnya, maka kebutuhannya hanya 3 juta. Nah, menghitung secara netonya begini ya, 8,5 juta dikurangi 3 juta, sisanya 5.500.000 dia dapatkan saldonya yang bisa dia saving per bulan, maka langsung dihitung 5,5 juta ini kali 2,5% adalah 130.500. Karena tadi kan sudah melewati nisab ya, nisabnya kan 5,2 juta tadi. Nah, itu contoh pertama. Apabila saldo rata-rata per bulan kurang dari nisab zakat pertanian karena kebutuhan pokoknya besar, maka jumlah saldo pendapatannya bisa diakumulasikan dalam kurun waktu 1 tahun dengan memakai standar nisab emas. Inilah yang namanya ijtihad ini ya. Jadi di samping tadi kita menggunakan nisab pertanian, ini ada lagi dengan pendekatan nisab emas. Nah, contohnya kalau misalnya ya mengeluarkan zakat dari penghasilan kotor, hal ini mengkiaskan dengan beberapa harta zakat yang langsung dikeluarkan seperti zakat ternak, zakat emas, kemudian ma'dan adalah barang tambang, dan rikas temuan. Nah, contohnya begini, seseorang dapat gaji ataupun ada tambahan honor, ada penghasilan lainnya dalam sebulan itu kurang lebih 3.750.000 kali 12 bulan, berarti di sini 45 juta. Ini yang namanya ditakjil tadi ya. Maka nisab minimal wajib zakat tadi kita hitung 85 gram emas, yang kalau dikuruskan gramnya, ini barangkali sekarang lebih ya. Kalau dulu 500.000 supaya untuk mudahnya ini, berarti senilai 42.500.000. Nah, karena diakumulasikan asumsi, ya, ini kan berdasarkan asumsi dia mendapatkan harta nantinya 1 tahun 45 juta, berarti kan melebihi ini. Berarti dikeluarkan zakatnya bisa per bulan seperti ini, langsung 2,5% kali 3,750, berarti per bulannya bayar Rp93.750. Atau kalau dibayar 1 tahun sekali berarti 1,1 juta ini. Nah, ini sekali lagi dari bruto ya. Nah, maka tadi dari pendapat runtut ulama sebelumnya, kalau dia mendapatkan angka sekian, kemudian kebutuhannya besar ya, bahkan melebihi, ini kan kasihan. Maka Islam tidak sezalim sesaklek ya, sesaklek ini. Tapi ini sekali lagi kan kita semangatnya keberkahan ya. Orang yang mengeluarkan 93.750 ini kan orang yang bakhil mungkin besar, tapi kalau dia dermawan kecil, dan justru dari sini keberkahan itu muncul. Itu semangatnya kita di situ ya. Mencari keberkahan ini adalah yang abadi. Kalau menuntut semakin orang, biasanya kan rumusnya semakin besar pendapatan, semakin besar pengeluaran. Nah, kan gitu. Berikutnya, kalau kita dengan pendekatan yang lain, ya, setelah dikurangi operasional kerja, ini dikiaskan dengan zakat pertanian yang dikurangi dari biaya-biaya irigasi dan lain-lain, ya, maka bisa kita contohkan begini. Kalau seseorang mendapatkan pendapatan 4,5 juta, dikurangi transport dan konsumsi di tempat kerjanya 500.000 kurang lebih selama sebulan, maka sisanya 4 juta. Maka setahun sama dengan 48 juta. Nah, berarti dia melebihi nisab tadi. Nah, melebihi nisab 42.500 ya. Maka dalam hal ini dia mengeluarkan zakatnya
zakatnya bisa per bulan, yaitu 4 juta kali 2,5%, 100.000 pas, ataupun 1 tahun 1,2 juta yang dikeluarkan setiap tahunnya. Nah, ada lagi contoh yang lainnya, yaitu dari penghasilan neto. Jadi mengeluarkan zakat setelah dikurangi kebutuhan pokoknya. Ketika setelah dikurangi tidak mencapai nisab, maka cukup infak dan sedekah. Kalau dikurangi masih mencapai nisab, maka wajib zakat. Nah, contohnya kalau ini yang masih wajib zakat, misalnya dia pendapatannya 7 juta kali 12 84 juta. Setelah dikurangi kebutuhan pokok, hasil bersihnya 5 juta. Jadi pengeluarannya kecil tadi, barangkali masih bujangan atau masih ikut orang tua ya. Jadi dia per bulannya 5 juta, per tahunnya 60 juta. Nah, sementara batas nisabnya ini adalah 42.500.000, berarti dia langsung dalam hal ini 5 juta kali 2,5% adalah 125.000, bisa dibayar per bulan atau bisa dibayar per tahunnya 1,5 juta. Nah, setiap Ramadan misalnya. Baik, itulah kurang lebih perhitungannya, dan ini tambahan sedikit tentang pengelolaan zakat ya. Kita sudah ditertibkan oleh pemerintah, dalam hal ini pemungutan dan juga pendistribusiannya sudah diatur sedemikian rupa oleh pemerintah, yang mana apabila ini bisa dimaksimalkan, ini luar biasa ya. Data-data bisa kita himpun bagaimana besarnya potensi masyarakat dalam hal zakat infak sedekah ini. Saya belum mendapatkan angka-angka realnya, tapi kalau di sini misalnya ditargetkan di sini kalau nggak salah 2019 ya itu 280 miliar. Jadi ini angka-angka yang bisa dimaksimalkan ya, dan dari Badan Amil Zakat secara nasional itu macam-macam ya, itu besar-besar ya pendapatannya, sehingga bisa memberikan kebangkitan ekonomi umat lah, kurang lebih begitu. Nah, jadi kurang lebih seperti inilah ya. Dari sisi zakat dalam kaitannya untuk memberikan dukungan peningkatan ekonomi masyarakat, ini saya kira luar biasa. Tinggal kita berusaha untuk memaksimalkan. Jadi kalau potensi zakat ini mencapai 217 triliun, ini potensinya luar biasa. Sedekah ini lebih besar lagi, dan wakaf ini sebanyak 2,6 berapa ini miliar sekian meter persegi ya, luar biasa ya. Inilah potensi-potensi yang luar biasa di masyarakat, yang mana kalau kita maksimalkan insya Allah akan bisa meningkatkan taraf hidup masyarakat, dan itulah Islam. Kaila yakuna tulatan bainal aghniya'i minkum. Jadi Islam itu punya prinsip dalam ekonomi supaya harta itu tidak hanya berputar di orang yang kaya-kaya saja. Maka kita dianjurkan kalau belanja-belanja bukan hanya di supermarket besar ya, di warung-warung kecil, punya tetangga di warung toko-toko, itulah kita belanja di sana supaya ada penyetaraan. Uang kita bukan hanya untuk dialokasikan ke orang-orang yang kaya, apalagi mungkin non-muslim ya, yang kita nggak tahu alokasi hartanya kemana, tapi kalau sesama muslim keuntungannya adalah untuk keislaman. Allah alam bisawab, inilah yang bisa saya sampaikan. Monggo barangkali ada yang ingin menambahkan atau bertanya, kami persilahkan. Monggo kami kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.